Hai, makasih udah klik video pertama di channel ini. Saya pengen bahas Squid Game, series Netflix terbaik yang berasal dari Korea. Dengan tema permainan kematian, penulisan alur cerita dan setiap adegan di serial ini rapi banget. Banyak pesan bermakna dan tersembunyi di keseluruhannya. Dan berikut hal-hal keren yang mungkin terlewat oleh penonton. Boneka di permainan pertama punya jepit rambut berbentuk petak Squid Game atau permainan cumi-cumi. Bentuknya terdiri dari segitiga, kotak, sama bulat. Sebelum permainan terakhir juga, bentuk ini terlihat saat tiga pemain makan di meja makan yang berbentuk segitiga dan lantai melingkar dengan motif kotak-kotak. Sebelum ikut permainan, para pemain memainkan dakji. Bisa dilihat di video yang ditampilkan di depan para pemain. Semua orang yang ikut memilih dakji warna biru, yang artinya kalau mereka pilih merah, mereka takkan kesusahan dan takkan ikut permainan kematian itu. Setelah permainan pertama, 100 orang memilih melanjutkan dan 100 orang memilih menghentikan permainan. Dan karena si kakek tak mau memaksa, dengan satu suaranya, dia memilih menghentikan permainan. Dan saat para pemain akan pulang, penjaga bilang kalau permainan akan dimulai lagi kalau mayoritas berpartisipasi lagi. Lalu mereka pun diundang lagi. Dari 201 orang, 187 orang kembali ke permainan. Berkurang 14 orang. Harga setiap orang adalah 100 juta. Uang yang terkumpul tidak berkurang 1,4 miliar. Yang artinya 14 orang yang nggak kembali ke permainan dieliminasi di luar sana. Karena mayoritas yaitu 97% berpartisipasi lagi. Permainan pun dilanjut, dan sesuai pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Waktu menang pacuan kuda, Gi-hun dapat duit 4,56 juta won, dan dia dapat nomor 456, yaitu nomor terakhir. Kemudian dia jadi orang terakhir yang bertahan dan mendapat hadiah 45,6 miliar. Semua angka 456 berkaitan dengan Gi-hun. Sedangkan angka 1 berkaitan dengan si kakek. Selain dia pemain nomor urut 1, nama si kakek adalah Ilnam, yang berarti orang pertama. Kayak yang kita tahu, dia adalah orang nomor 1 atau kepala yang menciptakan dan mengadakan permainan kematian ini. Dan waktu detektif Junho membuka arsip tahun 2020, data pemain yang pertama adalah pemain nomor 2, bukan nomor 1, karena si kakek bukan pemain resmi yang harus dicantumkan data dirinya. Waktu main lampu merah lampu hijau aja sensor pergerakan si kakek cahayanya lebih redup dibanding pemain lain. Buat keamanan ya kan dia udah tua. Biar jadi patung takutnya dia gemeteran. Di permainan kelereng, orang yang gak punya pasangan dipisahin. Ternyata jadi anak bawang, bisa lolos ke permainan berikutnya tanpa ikut main. Mungkin ini alasan si kakek diem di pojokan biar bisa keluar permainan tanpa ada yang tahu. Karena permainan berikutnya, lompat-lompat di atas kaca terlalu sulit buat si kakek. Tapi si kakek diajak main sama Gi-hun, makanya sebelum meninggal, dia bilang dia senang banget bisa main lagi. Itu semua karena Gi-hun. Makanya dia manggil Gi-hun yang udah kayak anak sendiri. Orang sekaya dia, meninggal tanpa ditemenin keluarga atau teman. Dia cuma pengen ditemenin ganbunya. Pasti penonton sadar kalau frontman curiga ada penyusup pas adegan ini, karena dia ngangkat dan nutup telepon pakai tangan kanan, meski dia kidal. Dia kidal karena pas nembak pakai tangan kiri. Sedangkan saudaranya Junho sebaliknya, teleponan pakai tangan kiri, nembak pakai tangan kanan. Pemeran Sabyok ketawa pas adegan ini, karena seharusnya mereka cuma tabrakan, tapi pemeran Gi-hun berimprovisasi dengan baik, ngambil dan ngasih minuman sambil kesusahan masukin sedotan karena panik lagi dikejar. Kado yang Gi-hun kasih buat anaknya mirip sama peti mati yang dipakai buat pemain yang dieliminasi. Isi kadonya tembakan pemantik api, yang bawahnya plastik warna pink, di mana pemain yang dieliminasi ditembak lalu dibakar sama orang-orang berseragam pink. Ada 6 game yang harus dimainkan. Pemain gak dikasih tahu sebelum permainan dimulai. Tapi sebenarnya, gambar permainan ada di tembok di ruangan di mana pemain berkumpul. Bisa dilihat jelas saat semua ranjang disingkirkan. Di permainan jembatan kaca, kalau nggak diingetin Sabyok, Gi-hun pasti lompat ke kaca yang salah. Soalnya dia nggak fokus karena tegang lihat orang-orang yang jatuh. Pas main dakji aja, dia mau nampar lawannya, karena pengen balas nampar. Sampai lupa kalau tujuan dia main adalah dapetin uang. Di awal Gi-hun ditampilkan sebagai orang yang suka bereaksi berlebihan, sering teriak dan suka marah-marah. Tapi di akhir pas tahu ibunya meninggal,
Dia nggak teriak atau kaget sama sekali, karena baginya udah nggak aneh lagi setelah banyak melihat kematian. Dia juga sadar ninggalin ibunya yang harusnya segera dioperasi. Dan di episode 2 dia bohong setelah sumpah atas nama ibunya. Episode 2 memang menyiratkan semua akhir dari karakter utama. Kayak Ali yang nyuri uang bosnya, terus mati karena kelerengnya dicuri Sangwoo. Sabyok yang ngancam leher orang pakai pisau, terus matinya digorok sama Sangwoo juga. Daksu yang lompat dari jembatan biar nggak dibunuh, terus mati dibawa jatuh dari jembatan kaca. Dan Sangwoo yang nyoba bunuh diri di bak mandi penuh air, akhirnya bunuh diri pas kehujanan. Semuanya berakhir sesuai seperti apa yang mereka lakuin sebelum balik lagi ke permainan. Si kakek sebelumnya ketemu dan ngobrol sama Gi-hun. Dan sebelum mati, dia ketemu dan ngobrol sama Gi-hun. Semua bagian cerita itu bikin Squid Game bukan sekadar permainan bunuh-bunuhan, tapi penceritaan yang bagus banget. Diawali memperlihatkan seseorang yang banyak beban karena nggak punya uang, sampai akhirnya dia punya banyak uang, tapi punya beban baru yang harus diterima. Dan pas tarik tambang, semua orang tangannya digembok. Tapi apa? Aku bukan bonekamu, enak kah solo-solo. Tak ame-ame, belang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam minum susu. Susu kental manis, diaduk kelapa muda. Ada yang nangis, mamanya lagi kerja.